Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 31. Menyempurnakan pingin kekaisaran. Di dalam Shaman, ada lebih banyak ruang dari yang dibayangkan. Ada ribuan bahan obat di dalamnya. Masing-masing bahan obat tampaknya spiritual dan permukaannya memancarkan cahaya yang aneh. Di tengah Shaman, ada tripod obat besar. Xiaoyan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang perbaikan. Dia dengan hati-hati mengamati resep dan kemudian menghitung ramuan di sekitarnya satu per pertama. Hanya ada 3 pasang obat untuk pelopor. Itu berarti saya hanya memiliki 3 peluang. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Xiaoyan dengan tenang duduk di depan Yao Ding. Hu Xiaoyan menghela napas perlahan, menenangkan pikirannya yang bersemangat dengan kecepatan tercepat. Dan tangannya yang ramping perlahan diletakkan di mulut api Yao Ding. Oh, dalam suara sekecil apapun, sinar api kuning muda keluar dari ujung jari Xiaoyan, dan segera ujung jari memantul, dan nyala api berubah menjadi streamer yang melintas ke tripod obat seperti kilat. Sebuah kuil kacau kuning pucat baru saja memasuki tripod obat, dan tubuh kecilnya tiba-tiba membengkak. Dalam waktu singkat, api kecil berubah menjadi api yang mengamuk, terbakar dengan panik di dalam tripod obat, dan dengan kuning pucat naik. Tripod obat berwarna merah di permukaan lebih misterius dan menyilaukan, dan terlihat seperti tarian kembang api yang menawan. Tripod obat di benua Doudian benar-benar tidak biasa. Tripod obat yang Anda dapatkan di benua pertempuran sama sekali tidak sebanding dengan itu. Melihat permukaan yang masih memancarkan tripod obat merah, Xiaoyan melirik. Kepuasan setelah suhu di tripod obat mencapai suhu konstan. Telapak tangan Xiaoyan mengambil trik, dan bahan obat yang memancarkan beberapa rasa kuno disedot ke dalamnya. Meskipun bentuk bahan obat ini tidak terlalu baik, tetapi dari tubuh aroma kuat obat-obatan dan perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan laut, tetapi membiarkan orang tahu sekilas. Ini tidak biasa. Menurut pengenalan resep, zat ini disebut lingzi kuno, yang terbentuk di pegunungan yang dalam dan terkondensasi oleh energi yang sangat murni setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika orang budidaya menyerap dan memurnikannya, itu akan memperkuat semangat juang. Sangat jarang bahkan di benua-benua, dan merupakan bahan obat yang sangat penting di kalangan pelopor. 2 jari mengayunkan cabang roh kuno. Perubahan makna dengan cepat masuk ketika ujung jari menembus, dan udara di sekitarnya tampak penuh dengan atmosfer kuno. Dengan lembut dilemparkan, Gulingzi dimasukkan ke dalam tripod obat dengan sangat akurat, dan api kuning pucat melonjak seperti mulut besar. Menelannya langsung menghadapi api yang menyala. Cabang lingzi kuno tidak duduk diam, tetapi mengirimkan aliran kabut dengan atmosfer kuno untuk melawan, mencoba menghentikan erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis, dan dalam suara jangkrik, bahkan ada kabut putih sama di persimpangan. Cabang lingzi kuno ini mampu terlibat dalam kebuntuan jangka pendek dengan kekacauan suci, karena energinya yang sangat kuat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, itu adalah bahan obat yang sangat langka di benua-benua. Melihat adegan ini di tripod obat, Xiaoyan kagum dan segera pindah, hanya untuk melihat suhu di dalam tripod obat menyala di bawah pembakaran kekacauan dan tempat-tempat suci yang semakin panas dan tinggi. Cabang spiritual kuno akhirnya tidak bisa menahan, dan di permukaan, hal-hal yang tampaknya diubah oleh energi mereka sendiri seperti hal yang nyata mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga merasa lega, berkat fakta bahwa dia menggunakan api langit. Jika digantikan oleh api aneh sebelumnya, aku takut butuh setidaknya 1 atau 2 hari untuk menyempurnakan cabang roh kuno. Waktu, dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga konsumsi daya dendam sangat besar. Api langit memang sebagus senjata ajaib bagi apoteker di daratan. Pemurnian berlangsung selama sekitar 1 jam, dan cabang roh kuno yang kokoh akhirnya sepenuhnya berubah menjadi cairan kuning kuno. Cairan itu mengalir dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Pertama kali penyulingan berhasil. Ini tentu saja membutuhkan kemampuan pengendalian api yang kuat dari Xiaoyan. Pemurnian lingzi kuno selesai. Xiaoyan menghabiskan setengah jam sebelum dipadamkan, dan kemudian tanpa istirahat, telapak tangannya memindahkan jenis ramuan obat lain yang juga keras kepala menjadi obat. Bab 32. Ramuan kekaisaran yang dimurnikan. Waktu berlalu perlahan di ruang batu yang tertutup, tetapi berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiaoyan secara bertahap berkurang,
dan aroma obat yang kuat bercampur satu sama lain tertinggal di ruang batu. Seperti awan kabut, pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama pemurnian, Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang telah dihancurkan. Dan dia sangat menyesal. Wajah Xiaoyan mulai terlihat bermartabat. Dia tahu itu hanya sangat sulit ketika dia sampai di belakang. Meskipun pelopor sedang melihat ramuan kaisar, itu dapat dianggap sebagai produk Cina. Ramuan ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada kaisar yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama, tetapi untuk pertempuran yang baru saja memasuki level baru. Namun, kaisar memiliki peran yang sangat kuat, yang dapat mengurangi atmosfer yang tidak stabil ketika baru saja dipromosikan, dan menstabilkannya. Efek ini memiliki godaan besar bagi sebagian besar kaisar. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pelopor ini, Anda memerlukan banyak bahan, dan ada banyak hal yang langka. Jika Anda tidak menyiapkannya untuk Xiaolong, Anda tidak tahu tahun berapa monyet itu akan Anda dapatkan. Dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkan semua bahan-bahan ini. Dengan berlalunya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil memperbaiki semua esensi tanaman obat yang dibutuhkan oleh Wang Wudan. Pemurnian tersebut membuat pikiran Xiaoyan sedikit lelah. Oh, banyak cairan obat baru saja bersentuhan. Dan fluktuasi energi yang hebat meletus. Segera dalam suara rendah, cairan obat murni yang hanya disuling setelah beberapa saat, terkejut dan hilang oleh sebagian besar. Merasakan perubahan pada Yao Ding, Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Tentu saja, setiap kali. Ini benar-benar sulit untuk pertama kalinya. Duduk di depan Yao Ding, Xiaoyan mengerang sesaat, dan dalam benaknya terus memutar kembali beberapa penglihatan yang dihasilkan ketika bahan obat menyatu. Setelah lama, dia menatap lagi, dibersihkan dan mulai lagi. Memperbaiki elixir adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah Xiaoyan gagal untuk pertama kalinya, butuh hampir 10 hari sebelum memperbaiki bahan obat kedua. Kali ini, karena kontrol hati-hati Xiaoyan bahwa tidak ada masalah lagi selama fusi, ramuan itu akan mengembun. Xiaoyan sangat gugup, dan dengan hati-hati mengendalikan roh suci yang kacau, karena takut ada perbedaan. Tetapi pada saat terakhir, masih ada sedikit penyimpangan. Jeti, setelah gagal, tungku bahan obat yang berharga dihilangkan lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiaoyan meneteskan darah. Bahan obat ini tidak diperoleh hanya dengan mengatakan, "Sia, aku masih meremehkan kesulitan ramuan ini." Memaksa hati yang berdarah, Xiaoyan dengan tenang merangkum pelajaran yang baru saja gagal. Hanya selangkah dari kesuksesan. Kegagalan terakhir masih karena saya terlalu cemas untuk mencapai kesuksesan dan kehilangan normalitas saya, yang menyebabkan gerakannya agak tidak berbentuk. Tampaknya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiaoyan secara bertahap menenangkan pikirannya, bernapas beberapa kali secara merata, dan mengeluarkan ramuan herbal terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan jika dia gagal lagi, pemurnian pertama Imperial Pinyin ini hanya dapat menyatakan kegagalan. Mata tertuju pada bahan obat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya mengertakkan giginya dengan keras. Sidik jari bergerak, dan roh suci kuning pucat bangkit kembali. Nyala api berkobar, dan nyala api kuning muda menyinari wajah Xiaoyan yang luar biasa berat. Tampak sangat dingin. Bahan obat yang berharga. Dengan tangan Xiaoyan naik turun, terus jatuh ke Yao Dingzi di tengah, langsung tertelan nyala api. Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir ujung jari di antara nyala api, dan Xiaoyan mulai samar-samar muncul di dahi, dan penyempurnaan terus-menerus selama hampir sebulan membuatnya merasa sangat lelah. Dan jika Anda berjuang, jika itu bukan kekuatan jiwa dari wilayah Kaisar, dan kekuatan Kaisar Bintang 1 pada jangka menengah, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukungnya. Bab 33. Kali ini, Xiaoyan hampir menenggelamkan jiwa-jiwa Kaisar ke dalam tripod obat-obatan. Apapun yang terjadi di dalamnya dapat dilihat olehnya pada saat pertama, dan dalam perhatiannya yang intens. Selanjutnya, banyak cairan obat murni dan murni dalam tripod obat-obatan juga secara bertahap mulai melebur. Perpaduan itu terjadi dalam Xiaoyan yang gemetar dan tenang. Tetapi untungnya, tidak ada kesalahan yang dilakukan pada langkah ini, dan ketika perpaduan solusi obat selesai, massa cairan berwarna-warni berukuran setengah kepalan tangan muncul dalam tripod obat. Melihat massa cair bercampur satu sama lain, hati Xiaoyan tidak mati lemas karena ini. Pikirannya masih tegang, dan kekuatan jiwa kerajaan Kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, dan perlahan-lahan melepaskan suhunya. Banyak cairan obat di dalam massa cair mulai menggumpal sepenuhnya. Dengan menyusut dan mengembunnya massa cairan secara perlahan, sekitar setengah hari kemudian,
Permukaan massa cairan secara bertahap menjadi keras, dan permukaan eliksir yang kasar terbentuk secara bertahap. Melihat prototipe eliksir yang akhirnya terbentuk, batu penghancur Xiaoyan akhirnya ditarik. Langkah-langkah paling sulit telah selesai. Selanjutnya, selama panas dipertahankan, eliksir dari eliksir tersebut dibudidayakan dengan baik. Pelopor itu harus dianggap berhasil disempurnakan. Namun, harus ada Danlei dalam obat ini. Dan ketika Xiaoyan memikirkannya, suara teredam perlahan-lahan menyebar dari obat. Bung, di aula yang tenang. Ada aroma bunga yang samar. Xiaolong dan Xiaoli duduk dengan tenang dan membosankan. Yang pertama lebih baik. Tetapi pipi tua yang terakhir dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia sudah masuk hampir sebulan. Kenapa tidak apa-apa? Duduk lagi sebentar. Xiaoli akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia memakan waktu dan mendesak. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memperbaiki eliksir kekaisaran. Tentu saja, itu akan memakan waktu lebih lama. Xiaolong meletakkan volume resep kuning pucat. Dia melirik ke arah Shishi dan berkata, "Tunggu sebentar. Itu harus cepat. Kau mengatakan ini hampir 10 kali. Begitu. Kali ini kau memalingkan muka. Tidak mungkin anak ini membuat fangotan untuk pertama kalinya. Itu bukan obat kaisar biasa." Xiaoli mencibir bibirnya dan bergumam di mulutnya. "Apakah kamu meragukan penglihatanku? Nah, mengapa kita tidak bertaruh?" Alis Xiaolong berkedip. Matanya bersinar. Dan ketika berbicara tentang judi, Jin Li segera datang. "Pergi dan pergi. Siapapun yang bertaruh denganmu. Saat kamu berbicara tentang perjudian, kamu bersemangat. Kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan setiap perjudian. Kecanduan sangat hebat. Siapa bilang aku harus kehilangan setiap pertaruhan? Beberapa waktu yang lalu, aku masih bersama lelaki tua itu, menangkan makanannya," kata Xiaolong dengan bangga. "Itu yang akan kamu beli. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Kalau begitu kamu berani bertaruh?" Xiaolong berkata tidak yakin. "Taruhan apa? Taruhkan keluargamu Xiaoqi. Jika Xiaoyan telah menyempurnakan pelopor kali ini, kamu akan menugaskan Xiaoqi dari keluargamu kepadanya. Jika Xiaoyan tidak memperbaikinya, aku akan secara khusus membuat kelompok Xiaoqi untuk keluargamu. Bagaimana dengan ramuanku? Ini." Xiaoli ragu-ragu sejenak. Jika Xiaoyan benar-benar menyempurnakan pelopor kali ini, maka bakat Xiaoyan untuk memperbaiki obat mungkin tidak baik. Bakat Xiaoyan yang tak tertandingi dalam budidaya pertempuran. Xiaoli sudah melihatnya. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Maka Xiaoyan bukanlah seorang jenius biasa. Dia menugaskan Xiaoqi kepadanya, mengatakan bahwa itu tidak terlalu tinggi untuk dipanjat, dan dia tidak akan pernah menderita. Memperbaiki eliksir dapat menghasilkan banyak uang. Anda tahu, sangat sulit bagi Xiaolong untuk secara pribadi memperbaiki ramuan untuk generasi yang lebih muda. Kali ini, jika bukan karena keluarga berbakat Xiaoyan, tidak mungkin bagi Xiaolong untuk memperbaiki ramuan untuk Xiaoyan. Bab 34. Ramuan Kekaisaran Halus. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiaoli tidak lagi ragu. Baik di dalam maupun di luar, orang bodoh tidak bertaruh. Xiaoli menyetujui taruhan Xiaolong dan duduk kembali di kursinya. Tetapi ketika dia baru saja duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tiba-tiba menyebabkan Xiaolong dan Xiaoli saling memandang sejenak. Dan kemudian mata mereka bergerak ke arah yang sama dengan Shishi, di mana gelombang energi yang luar biasa kaya dengan cepat terbentuk. Tampaknya alkimia akan berhasil. Xiaoli, haha, jangan menyesali kontraknya. Xiaolong sedikit bersemangat. Xiaoli diam-diam senang. Xiaoyan, sungguh jenius. Sepertinya Danlei juga akan mendarat. Aku tidak tahu apakah bocah ini bisa menolaknya. Merasakan fluktuasi energi yang kaya, Xiaolong memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Dan setiap ramuan tingkat tinggi akan menarik powerful dan Ray. Hati-hati. Danlei akan datang. Ini Danlei yang telah dipromosikan. Jika bocah itu tidak bisa melawan, kita harus naik untuk membantu. Kalau tidak, dia akan terluka parah, kata Xiaolong dengan suara berat. Namun, suaranya baru saja jatuh, dan fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba meroket ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya suara gemericik terdengar, dan seberkas energi sekitar setengah kaki ditembak langsung keluar dari ruang batu, melalui langit-langit, lurus ke langit orang Xiao. Melihat sinar cahaya yang memecahkan langit-langit dan melesat ke langit. Bahkan wajah Xiaolong tidak bisa membantu, tetapi sedikit berubah, dan kemudian dia berbisik dan terkejut. Saya tidak berharap anak ini mencapai dacang pertama kali ini. Saya khawatir saya bahkan tidak memiliki bakat untuk pemurnian. Mengambil Danlei juga merupakan ujian bagi sang alkemis.
Ramuan kekaisaran terlalu sombong, menyebabkan kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak bisa menangkap Guntur dan melindungi ramuan itu, maka ramuan itu akan dihancurkan, yang berarti pemurnian, kegagalan utama obat. Oleh karena itu, untuk mengambil Danley, untuk melestarikan obat, juga merupakan bagian dari teknik pemurnian. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan Danley disertai dengan peningkatan kualitas obat. Danley bukan tidak biasa bagi Danley untuk dibandingkan tanpa rasa kebijaksanaan sedikit pun. Setelah Danley, seorang apoteker penyulingan biasa, sulit untuk melanjutkan tanpa kekuatan seorang kaisar bintang menengah. Dalam pandangan Xiaolong, tidak terlalu sulit bagi kekuatan bintang menengah Xiaoyan untuk mengambil alih Danley ini. Tetapi tidak mudah untuk mengambil alih Danley tanpa cedera. Bahkan jika itu sial, untuk satu hal, ramuan itu hancur ketika menerima Danley. Dan itu bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan-lahan terbuka, dan awan yang berjatuhan muncul di langit orang-orang Xiao, dan awan itu berkilauan dengan awan kuning pucat. Xiaoyan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang berjatuhan. Melangkah keras, dan tubuhnya tiba-tiba memasuki langit orang-orang Xiao. Melihat awan yang berputar, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi melihat bahwa petir Danley begitu kuat, saya berharap bahwa tubuh Raja Utara tidak akan mampu melahap Danley. Tetapi saya khawatir dia akan tubuhnya meledak terbuka. Setelah Xiaoyan keluar, Xiaoli dan Xiaolong juga dengan tergesa-gesa terbang keluar dari ruangan. Melihat ketenangan di wajah Xiaoyan sambil memandang ke awan, keduanya sedikit bingung. Menghadapi Danley yang begitu kuat, Xiaoyan ternyata jadi tidak takut. Awan guntur melonjak hebat di langit, dan ada guntur yang indah menusuk langit dan bumi diterangi seperti siang hari. Begitu kuat dan kuat, bergulirnya awan petir 5 warna menjadi lebih dan lebih ganas. Guntur yang dalam terdengar terus-menerus, dan guntur petir mengguntur menembus awan. Oh, ketika awan petir jatuh, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur yang kuat, seperti ular sanca, menyapu dari awan, dan kemudian merobek ruang, membawa Doraemon yang mengerikan, menghadap Xiaoyan. Shitai terbang dengan ganas. Xiaoyan tidak berani mengabaikan dan merasakan penindasan kekuatan yang kuat. Sidik jarinya tiba-tiba melambai dan berubah. Melihat guntur besar, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan siap untuk mengambil Danley secara langsung. Xiaolong melihat Xiaoyan menghadap Danley secara langsung, dengan dengungan di kepalanya. Apakah bocah ini akan melawan Danley? Xiaolong sangat kaget dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dia tidak tahan menghadapi Danley dari garda depan ini. Itu akan menjadi cedera serius bahkan jika Danley diblokir oleh keberuntungan. Bab 35. Ramuan kekaisaran yang dimurnikan. Xiaoyan tidak bisa menjemput Danley. Xiaolong terbang ke arah Xiaoyan dan minum. Bocah pergi. Dia tidak bisa mengambil guntur. Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiaolong, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan guntur. Guntur jatuh dan mengenai Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, dan tubuhnya bergetar. Tepat ketika guntur hendak menyentuh telapak tangan Xiaoyan, cincin kanan Xiaoyan berkelebat dengan kilatan emas. Naga guntur besar muncul di depan Xiaoyan, dan Danley, yang telah jatuh, tiba-tiba muncul, digigit naga guntur. Ini tentu saja naga guntur Zhu Xuanjin. Naga Vulcan yang telah dibudidayakan di Cinta sejak lama. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiaolong berhenti sejenak, menyaksikan Danley yang mempesona dikonsumsi oleh naga guntur, sangat terkejut. Menurut catatan data, meskipun naga guntur yang dihasilkan dalam lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, naga guntur ini tidak memiliki catatan kekuatan apa yang harus berevolusi. Tidak heran orang ini begitu yakin bahwa naga guntur dapat melahap Danley. Faktanya, Xiaolong salah menebak. Xiaoyan tidak tahu kalau naga guntur bisa menelan Danley. Dia awalnya ingin melawan dengan kekuatannya sendiri, tapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Dia buru-buru menurunkan bentuk tubuhnya dan menstabilkan fangotan yang secara bertahap terbentuk di Oding. Sejumlah energi aneh memasuki elixir, dan elixir yang tidak terlalu halus mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Boom Danley yang lain terjatuh dengan parah, tetapi tanpa kejutan. Itu langsung ditelan oleh burung hantu naga yang melayang di atas tubuh. Setelah menelan Danley 2 kali, permukaan tubuh emas naga itu terlintas oleh kilat. Warna emas telah menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Boom, boom, guntur yang indah, seperti naga yang meraung, mengaum dan menari di langit.
membawa guntur yang cerah, dan menyapu langit. Di atas langit, guntur dan guntur meraung tanpa henti, dan Danley yang jatuh, seperti mesin guntur dan kilat, terus-menerus melontarkan sejumlah guntur yang semakin indah, dan kemudian ditelan oleh naga. Bayi ini cukup banyak. Xiaoli, yang berdiri setelah Xiaolong Sheng, tersenyum. Xiaolong mengangguk, melihat naga guntur ini. Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit cemburu. Alangkah baiknya jika ia juga memiliki binatang buas. Itu akan datang, dengan lembut menjilat bibirnya, dan mata gelap Xiaoyan penuh harapan. Setelah setengah jam membaptiskan Danley, tubuh Longyan awalnya ditutupi dengan tubuh emas yang cerah. Pada saat ini, hampir seluruh tubuh berubah menjadi warna emas yang lebih dalam. Boom! Danley terus tidak mau melampiaskan malapetaka. Setelah 10 menit, dia akhirnya harus menyerahkan nasib ditelan. Fluktuasi energi di awan perlahan-lahan melemah, dan awan guntur yang berada di bawah tekanan sedang menonton dengan mata yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, perlahan menyebar. Ketika Danley yang mengerikan ini akhirnya mundur, Xiaoyan menemukan bahwa setelah Long Yi menelan Danley, napasnya telah sangat meningkat lagi. Jiu Xuan Jin Leilong awalnya masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan melahap dentur. Melihat tubuh emas Leilong yang lebih dalam, Xiaoyan tersenyum, dan segera mengalihkan matanya kembali ke tripod obat. Energi di sekitarnya berkumpul, dan langkah terakhir dan paling sulit akhirnya berlalu. Ramuan kaisar juga akan berhasil disempurnakan. Xiaoyan memasukkan jejak roh suci yang kacau balau untuk menghangatkan perlahan. Permukaan kasar ramuan itu berangsur-angsur berubah. Ditangkap. Boom! Gelombang energi berlalu dari elixir. Sosok Xiaoyan ditangguhkan di atas langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Setelah semua, Kaisar Pil lahir di tangan Xiaoyan. Ternyata, itu benar-benar berhasil. Mengambil tanaman liar berbunga kuning cerah. Telapak tangan Xiaoyan bergetar sedikit. Hasil kali ini agak tak terduga. Bahkan dengan kemampuan dan kekacauan saat ini, ia ingin memperbaiki elixir kekaisaran. Tingkat keberhasilan tidak akan pernah melebihi 10%. Sama seperti semua orang kecewa dengan perubahan visi langit. Sinar tiba-tiba melintas ke langit. Segera seperti kilat, dengan cepat bergegas menjauh dari satu sisi. Dan setelah angka itu, Dang Xiang kaya sama kayanya dengan esensi rata-rata. Kali ini, alkimia Xiaoyan menarik banyak orang untuk menonton. Karena setiap kali sebelum alkimia Xiaolong langsung menekannya, dan bahkan Danley langsung menekannya. Kekuatan Xiaoyan secara alami tidak dapat mencapai tingkat Xiaolong. Selain itu, ini adalah Danley yang telah ditingkatkan. Sehingga gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak orang. Bersambung ke bab selanjutnya.